Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz Abdul Somad bilang sebenarnya mengundang kiai sejak 2014 katanya. Cuma gak tahu caranya menghubungi siapa, kata orang Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan, membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam satu bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren. Satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, berkhusus anak pesantren supaya mereka bisa makan, hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 101096666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Para alim, para asatidz, para tuan guru, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM atau takmir Masjid Babus Salam yang dikenal dengan Masjid Terapung. Kalau di Jawa yang ada biasanya rumah makan terapung. Baru di sini saya jumpa Masjid Terapung. Cuma di bawah tadi saya tengok gak ada airnya. Yang juga saya hormati para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini dalam acara Tabligh Akbar mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga saya hormati. Memang akhir-akhir ini kira-kira sejak tahun 90-an atau mungkin setelah tahun 2000, hampir 20 tahun ya ke sekarang, banyak acara-acara memperkokoh atau memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di mana-mana. Mengapa? Yang pertama, karena kita yakin bahwa umat Islam yang selamat itu adalah umat Islam yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyampaikan, sataftariku ummati ala 73 kulluha finnar illa millatan wahidah.
Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Satu golongan yang selamat itu kata para ulama adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita juga tahu bahwa Islam disebarkan pertama kali kepada bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kapan Islam disebarkan kepada bangsa kita? Islam disebarkan kepada kita bangsa Indonesia jauh sebelum negara Indonesia lahir. Itu sudah Islam negeri kita. Dan itu memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih bangsa kita ini dulu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya pengikut tarekat Sufi. Kalau di Riau, Padang, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya Sumbar atau Padang, Aceh, tarekat itu yang banyak mengikuti tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Ada ulama Riau yang hijrah ke Besilam di Langkat, Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu tokoh sentral tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu luar biasa. Ini Islam, ini namanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita memperkokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sekarang ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapat tantangan. Dari siapa? Dari munculnya banyak aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dulu saudara di Duri, di Mandau, di Bengkalis, di Dumai, di Riau, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis sholat baca zikir suaranya nyaring, zikir nyaring. Ada orang mati tahlil, Rabiul Awal maulid dan segala macam. Tapi sekarang sudah berubah. Saya sering ya ngisi ceramah di masjid-masjid di Riau. Saya ini masuk Riau sejak 2019. Padahal ke Medan sejak 2013. Saya masuk Medan itu 2013, ke Aceh 2015. Riau ini malah agak lambat, 2019. Saya kalau lewat di atas Riau ini kenapa gak ada yang kenal gitu. Saya masuk ke Riau ini karena ngisi acara di Jakarta sama seorang ustadz. Ustadz ini berkawan dengan ustadz-ustadz di Riau. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Alnof, Ustadz Zulhendri, kawan-kawan beliau. Lalu ada foto saya bersama kawannya di Jakarta 2019. Akhirnya orang-orang minta nomor HP saya kepada beliau. Ustadz Abdul Somad bilang sebenarnya mau ngundang kiai sejak 2014 katanya. Cuma gak tahu caranya menghubungi siapa, kata orang Riau. 2019 masuk Riau. Nah, saya ini keliling-keliling banyak masjid di Riau. Cara ibadahnya gak sama dengan di sini. Habis sholat gak baca zikir. Banyak di Riau. Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat gak baca zikir. Ada di Duri. Sudah ada ya. Nah, kalau seperti itu hati-hati saudara. Jangan-jangan itu golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut. Kalau mau takbir, takbiratul ihram baca usolli. Habis sholat baca zikir nyaring.
Ada keluarganya meninggal, dibacakan tahlil. Lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan Maulid. Bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Kemudian senang ziarah kubur. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu semua masyarakat Melayu seperti itu. Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti atau biasanya mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Ajaran Wahabi, ajaran Syiah, HTI dan lain-lain mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Paling enggak orang tuanya sendiri disesatkan. Kira-kira kalau sudah bilang orang tuanya sesat, syirik, durhaka apa durhaka? Durhaka. Setelah mati gak diadakan tahlil, gak diadakan kenduri, dan kuburannya tidak pernah diziarahi. Durhaka apa tidak durhaka? Durhaka. Orang tuanya dibilang syirik. Kalau orang tuanya syirik berarti orang tuanya pernikahannya tidak sah. Karena syirik berarti dia sendiri anak zina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Kalau ada lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan titipkan anak kita di sana, jangan. Cari lembaga-lembaga pondok atau sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya di Pekanbaru bangun pondok, namanya Pondok Pesantren Al-Hujjah di Jalan Cipta Karya di Panam. Sudah setahun. Dan Buya Yahya juga buka Pondok Al-Bahjah di Duri. Entah di mana tempatnya saya belum tahu. Dekat sini ya. Sudah buka. Dan pondok-pondok di sini banyak pondok-pondok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi saya pagi ngisi di Pondok Al-Uswah, besok ini di Pondok Hubbul Watan. Dan Ustadz Abdus Somad bangun pondok di Palas Nurul Azhar. Kemudian rumah Quran juga. Jadi saudara-saudara gak perlu bingung-bingung. Kalau ada lembaga Wahabi tinggalkan, pindah ke lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan mengajarkan anak-anak kita durhaka pada orang tua. Itu bahaya saudara. Ini pengaruh. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah mengenai pengokohan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau ada orang meninggal bikin tahlil, bikin kenduri. Ada ziarah kubur. Mengapa ada seperti itu? Karena kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini orang mati itu sebenarnya hidup. Cuma hidup di alam barzah. Orang mati itu hidup saudara. Karena orang mati itu hidup, maka bisa ada interaksi antara orang mati dengan orang yang masih hidup. Cuma beda alam kehidupan. Kita ini hidup di alam dunia, mereka hidup di alam barzah. Besok setelah hari kiamat hidup di alam akhirat. Ini fase kehidupan. Jadi orang mati itu hidup. Mana dasarnya bahwa orang mati itu hidup? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan Muhammad, katakan pada mereka, lakukan
apa saja yang kamu mau. Tapi awas, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat perbuatan kamu. Kalau perbuatan kamu baik, dibalas baik oleh Allah. Perbuatan kamu jahat, dibalas ancaman oleh Allah, dibalas azab, siksa. Karena Allah melihat. Perbuatan kita ini Allah semuanya tahu, dan ini sudah maklum, tidak ada perbedaan. Yang Ahlus Sunnah, yang Syiah, yang Wahabi, aliran sesat, tahu kalau Allah melihat perbuatan kita. Tapi di dalam ayat ini diterangkan wa rasuluhu, Rasul juga tahu perbuatan kamu. Apa yang kita lakukan ini Rasulullah juga tahu. Ada pertanyaan, Rasulullah ini tahu perbuatan kita, apakah berlaku ketika Rasul masih hidup dulu atau sampai sekarang, sampai hari kiamat? Rasulullah tahu perbuatan kita. Karenanya di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini disampaikan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Aku ini hidup baik buat kamu, kehidupanku baik buat kamu. Rasulullah berkata kepada para sahabat, selama saya ini hidup enak buat kamu. Mengapa? Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian berbuat apa, kalian terjadi apa-apa, maka solusinya, jawabannya, hukumnya disampaikan melalui aku. Dulu itu ketika Rasulullah masih hidup, beliau ini menjadi sentral rujukan persoalan manusia, terutama umat Islam waktu itu. Ada sahabat ingin tahu hukum, tanya Rasulullah. Ada sahabat gak ada yang mau dimakan, minta ke Rasulullah. Ada sahabat gak punya pekerjaan, menghadap Rasulullah. Ada sahabat ingin kawin gak laku-laku, datang kepada Rasulullah. Apa saja Rasulullah itu pusat memang. Ada sahabat sakit, ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man. Pada waktu perang Uhud, salah satu matanya kena panah, lalu keluar matanya, jatuh, kena panah sampai keluar. Selesai perang, mata sebelah yang jatuh dipegang, dibawa menghadap Rasulullah. Ada apa Qatadah? Rasulullah, tolong ini, mata saya ini satunya jatuh, kembalikan lagi, kata. Sahabat itu yakin kalau Rasulullah bisa mengembalikan, walaupun Rasulullah gak pernah kuliah kedokteran. Tapi para sahabat yakin, karena Rasulullah ini nabi, punya mukjizat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, Qatadah, sebaiknya mata kamu itu buang aja, biar tinggal satu, nanti kamu masuk surga. Tapi kalau kamu mau, aku kembalikan. Cuma kalau dibuang itu lebih baik buat kamu. Apa kata Qatadah? Kata Qatadah, Rasulullah, surga itu memang balasan yang agung. Semua orang pasti menginginkan masuk surga. Cuma kalau yang sebelah ini gak balik lagi, Rasulullah, saya ini suka kawin, katanya. Nanti orang gak mau dikawin saya. Qatadah ini orangnya ganteng, dan kalau ada perempuan nganggur-nganggur dilamar, dikawin. Cuma kalau orang matanya tinggal satu kan gak mau perempuan itu. Gimana Rasulullah, nanti gak mau sama saya, katanya. Akhirnya apa? Mata itu oleh Rasulullah diambil, dikembalikan, dipasang, gak pakai obat, langsung sembuh. Dan sampai Qatadah ini wafat, menjelang wafat, kata beliau, mata yang dipasang oleh Rasulullah pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya.
Setelah mata itu dipasang langsung sembuh. Apa kata Qatadah? Rasulullah ada permintaan lagi. Apa? Doakan biar saya masuk surga. Ya didoakan oleh Rasulullah, didoakan. Karena Rasulullah memang sangat menginginkan semua umatnya masuk surga. Rasulullah tuh gak ingin lah kita masuk neraka. Ini dari sayangnya beliau, dari kasih sayangnya beliau kepada kita. Itu Rasulullah ketika masih hidup. Beliau ini menjadi sentral persoalan siapa saja. Loh, kalau Rasulullah wafat bagaimana? Jangan khawatir, kata beliau, wa mamati khairun lakum. Dan aku ini meninggal juga baik buat kamu, gak perlu khawatir. Saya ini meninggal baik pula buat kamu. Mengapa? Tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Jadi apa yang kita lakukan ini dimonitor oleh Rasulullah, diperlihatkan. Ada yang tanya, gimana caranya Rasulullah melihat? Kita ini kan ada di Mandau, ada di Duri. Rasulullah ada di Madinah. Pertanyaan ini kalau dulu mungkin perlu, kalau sekarang nggak perlu saudara. Mengapa? Sekarang ini sudah banyak handphone Android. Kita bikin acara di sini, di live streaming ke Facebook, ke YouTube, ke internet, seluruh dunia memonitor apa yang kita lakukan. Padahal ini buatan manusia. Gimana kalau live streaming itu punya Allah? Kan lebih canggih itu. Artinya apa? Temuan-temuan ilmu pengetahuan modern ternyata memperkuat, membenarkan ajaran agama. Jadi ajaran agama itu benar saudara. Ini temuan-temuan modern sangat mendukung. Kita dulu kan gak punya pikiran ya. Saya dulu masih kecil itu gak punya pikiran ada yang namanya HP. Yang namanya telepon, yang ada telepon rumah. Paling dulu yang punya telepon dipegang itu polisi. Apa namanya punya polisi? Kata anak-anak dulu telepon angin katanya, atau HT. Dan radiusnya juga terbatas. Akhirnya setelah HT, tahu HT dulu ya, orang-orang kampung beli HT, pasang anten, tiap malam ngobrol dengan kawannya kampung sebelah pakai HT. Ternyata sekarang ada HP. Awalnya HP itu cuma suara, nelpon HP-nya besar kayak gini. HP dulu baru keluar ya, besar, ada antennya besar sekali. Cuma bisa SMS dan nelpon. Lama-lama semakin kecil, semakin tipis, lama-lama ada warnanya. Setelah ada warnanya bisa kirim foto. Setelah bisa kirim foto akhirnya apa? Bisa kirim suara. Lama-lama yang sekarang ini cuma belum bisa kirim orang. Kalau kirim kejadian itu luar biasa sekarang ini. Nah ini artinya apa? Kembali kepada tadi, apa yang kita lakukan Rasulullah itu tahu. Karena Rasulullah tahu, in ra'aitu khairan hamidullah azza wajalla. Kalau aku lihat perbuatan kalian baik, aku memuji kepada Allah. Kalau Rasulullah lihat perbuatan kita baik, beliau bersyukur kepada Allah. Wa in ra'au ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kamu tidak baik, istaghfartu lakum, aku doakan kepada Allah mengampuni kalian. Ini Rasulullah kasih sayangnya luar biasa pada kita. Kalau sudah tahu seperti ini, Rasulullah siang malam memantau kita. Kalau kita baik beliau senang, kalau kita nakal didoakan. Siapa yang gak cinta pada beliau? Ini Rasulullah. Karena Rasulullah itu masih hidup. Rasulullah berarti kan hidup kan. Maka bagaimana kita dianjurkan ziarah makam beliau. Kalau Wahabi tak ada ziarah kubur, karena orang mati katanya mati gak ada gunanya. Kalau kita ada gunanya, kita didoakan oleh Rasulullah. Ketika masih hidup beliau berguna, setelah wafat berguna. Kita didoakan. Dan bahwa Rasulullah itu masih hidup,
dirasakan oleh sebagian orang-orang yang saleh. Sebagian ya orang-orang yang saleh merasakan bahwa beliau itu masih hidup. Gimana merasakan? Dulu pernah ada ulama besar namanya Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Imam Al-Fasawi ini selevel semasa dengan Imam Al-Bukhari, terkenal alim juga. Ketika ulama salaf, suatu ketika beliau melakukan pengembaraan belajar. Dulu itu orang mondok, orang belajar itu gak dikirim, karena dulu belum ada bis, belum ada wesel ya, belum ada paket. Dulu itu orang mondok bawa bekal yang banyak, nanti mau habis pulang. Imam Ya'qub ini suatu ketika mengembara ke tempat yang jauh, sampai di situ bekalnya hampir habis. Karena bekalnya hampir habis, kebetulan di situ ada ulama besar, sangat senior. Karena mengejar waktu, bekalnya hampir habis, belajarnya diforsil. Kalau siang hari belajar pada gurunya, kalau malam hari semalam gak tidur mencatat pelajaran sehari, siang malam berhari-hari gak tidur belajar hadis. Kalau siang belajar hadis, malam mencatat. Suatu malam ketika beliau sedang mencatat hadis, karena berhari-hari gak tidur, tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air mata. Setelah air matanya keluar, suasana menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Beliau tiba-tiba buta, gak bisa melihat. Karena buta, terkejut beliau, risau, galau, gundah gulana, sedih, susah, menangis. Ya Allah, saya ini kok buta, kampung halaman jauh, bekal hampir habis, gimana ini kalau buta? Akhirnya apa? Di tengah menangis itu, susah itu, tiba-tiba beliau tertidur. Ketika tidur, bermimpi didatangi baginda Rasulullah SAW. Beliau menangis, ditanya oleh Rasulullah, Ya'qub, ada apa kamu menangis? Rasulullah, saya ini buta, kampung halaman jauh, mau pulang jauh, bekal hampir habis. Yang lebih membuat saya sedih, kalau buta begini saya gak bisa lagi menyebarkan hadis-hadis. Ini gimana nasib saya kalau seperti ini, gak bisa menyebarkan ilmu hadis-hadis. Akhirnya apa? Dalam mimpi itu Rasulullah bersabda, Ya'qub, jangan khawatir, kamu saya doakan. Rasulullah baca-baca, kemudian bacaan itu ditiupkan pada kedua mata Imam Ya'qub. Nanti kamu bangun dah sembuh katanya. Begitu bangun saudara, ternyata bisa melihat itu. Nah, ini artinya apa? Berdasarkan keterangan ini diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Berarti apa saja yang terjadi pada umatnya, Rasulullah itu memantau, memonitor, tahu. Karenanya kita dianjurkan ziarah kubur, dianjurkan baca sholawat. Dalam hadis riwayat Abu Syekh dalam kitab As-Sawab dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu." Siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku. Ada orang Mandau, Bengkalis pergi umrah atau ibadah haji, sampai di Madinah, sholat di Raudhah ya. Raudhah itu antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Setelah itu menghadap ke makam Rasulullah, mengucapkan salam, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah mendengar, loh orang Mandau kesini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya motivasi agar kita ziarah ke sana. Kita ini kan cinta Rasulullah.
Orang jatuh cinta itu biasanya ingin berdekatan dengan orang yang dicinta, ingin berjumpa, paling enggak beliau dengar suara kita secara langsung. Ini kita. Memang Rasulullah enggak mengatakan ayo datang ke sini, tapi bahasanya bahasa isyarat. Siapa yang bersolawat di samping makamku aku dengar loh. Maksudnya bagaimana? Rasulullah itu menganjurkan untuk diziarahi. Karena Rasulullah dengar, masa kita gak ingin suara kita didengar oleh beliau, agar besok di hari kiamat beliau tetap mengingat kita. Itu kalau kita baca sholawat di dekat makam. Loh Pak Kiai, sekarang gak bisa, umrah sekarang sulit, mahal lagi. Gimana? Jangan khawatir, karena dalam hadis itu dilanjutkan, wa man shalla alayya bim ba'id bullightuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, solawatnya sampai kepadaku. Artinya Rasulullah tahu ini namanya interaksi antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Artinya apa? Rasulullah yang sudah wafat itu sebenarnya masih hidup, cuma hidup di alam barzakh. Nah, kemudian di dalam ayat tadi diterangkan pula, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga tahu perbuatan kamu. Dalam ayat ini diterangkan, orang-orang mukmin tahu apa yang kamu lakukan. Nah, siapa yang dimaksud orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita? Kata para ulama, orang mukmin yang tahu perbuatan kita termasuk adalah kerabat dekat kita, kerabat jauh kita yang beriman dan sudah meninggal dunia. Semuanya tahu apa yang kita lakukan. Tahu saudara, kakek nenek kita, datuk nenek moyang kita, paman bibi kita, kerabat dekat, kerabat jauh yang sudah wafat dengan husnul khotimah, itu tahu apa yang kita lakukan. Karenanya dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menyampaikan hadis sabda Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kalian diperlihatkan pada kerabat jauh dan kerabat dekat kalian. Jadi apa yang kita lakukan ini dimonitor oleh keluarga kita yang jauh, yang dekat, yang sudah wafat, asalkan mereka meninggalnya husnul khotimah. Kalau meninggalnya husnul khotimah, na'udzubillah min dzalik, gak tahu. Mengapa? Mengapa gak tahu? Orang husnul khotimah itu dipukul oleh malaikat. Saudara kira-kira senang sepak bola, pas acara sepak bola sakit gigi, kira-kira sempat menonton bola. Kalau pas sakit gigi nggak sempat, gak ngereken. Sama dengan itu. Kalau orang mukmin ini bersenang-senang melihat keluarganya, keluarganya yang masih hidup, in ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat perbuatan keluarganya itu baik, mereka merasa senang. Loh, ini saudara kita ini bagus perbuatannya, senang mereka, keluarga yang sudah meninggal. Wa in ra'au ghaira dzalik, kalau mereka lihat perbuatan keluarganya gak baik, qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan kerabat aku ini sebelum engkau berikan hidayah sebagaimana engkau berikan hidayah pada kami. Kita ini kalau nakal, keluarga kita yang soleh solehah itu mendoakan kita agar kita dapat hidayah. Nah, ini artinya apa? Antara orang yang mati dengan orang yang hidup itu ada interaksi. Ada interaksi saudara. Orang yang sudah meninggal itu tahu. Tahun 2018 saya diundang, tahun 2018
19 mungkin. Saya diundang ke Jakarta. Sampai di Jakarta 2018 waktu itu. Acaranya kurang 1 bulan, saya ada acara di Jakarta yang ngundang menghampiri saya, mengunjungi saya. Saya tanya sama dia, mengapa Bapak mengundang saya? Kata dia, Kiai, saya ini mantan Wahabi, sekarang ikut Aswaja. Saya tanya sama dia, kenapa ikut Wahabi? Saya ini dulu dari faktor orang tua. Orang tua saya dekat dengan Wahabi, jadi saya ikut Wahabi. Malah istri saya Wahabi juga, Kiai. Kenapa? Dari mertua. Saya ini kuliah di IPB di Bogor. Ada adik kelas sama-sama mau salamar ke orang tuanya di Banjarmasin. Sampai di Banjarmasin, ternyata ayahnya seorang polisi. Saya bertamu. Beliau tanya pada saya, kamu perlu apa? Saya mau melamar anak bapak yang namanya ini. Itu kawan saya. Terus bapak itu tanya, kamu ini Wahabi apa Aswaja? Kalau kamu Aswaja, saya gak mau. Saya ini Wahabi. Saya walaupun polisi Wahabi, katanya. Jangan khawatir Pak, saya nih Wahabi pula, katanya. Sama-sama Wahabi. Ya dah, kalau begitu kamu saya terima jadi menantu saya, ikut Wahabi. Saya tanya, lah terus kenapa sekarang keluar dari Wahabi, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kata kawan ini, orang ini, saya itu Kiai, mendengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Was dalam ceramahnya bilang, kalau kalian ingin tahu dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan ceramahnya Idrus Ramli. Akhirnya saya cari di YouTube nama Idrus Ramli. Ternyata videonya ratusan, Kiai. Banyak sekali videonya. Saya cari yang paling panjang durasinya. Ada ceramah Kiai di Kuala Lumpur durasinya 9 jam. Sebenarnya bukan ceramah 9 jam saudara. Itu acara daurah pelatihan Ahlus Sunnah wal Jamaah selama 2 hari. Setiap 2 jam istirahat. Cuma digabung-gabung akhirnya jadi 9 jam. Saya sama istri saya Kiai seharian nonton video itu karena penasaran. Terus setelah nonton video Kiai, kok ternyata Ahlus Sunnah itu dalilnya lengkap. Gak seperti yang dikatakan ustadz-ustadz kami di Wahabi. Kata ustadz-ustadz Wahabi dulu gak ada dalilnya. Ternyata setelah tengok videonya kok lengkap sekali dalilnya. Ya sudah, saya keluar dari Wahabi, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya sejak itu kalau saya ke Jakarta, orang ini sering menjemput saya, antar jemput saya ke acara-acara. Suatu ketika saya mau ceramah di Bogor, dia ikut. Saya ceramah. Waktu itu temanya orang yang sudah meninggal dunia mengetahui perbuatan orang yang masih hidup dan ada interaksi. Selesai ceramah, satu mobil dengan saya, dia bilang apa, Kiai, yang disampaikan dalam ceramah Kiai itu terjadi pada saya, katanya. Apanya yang terjadi? Dulu ketika saya ini masih Wahabi, saya sering bermimpi didatangi almarhum orang tua dan almarhum mertua saya datang ke rumah. Mereka datang ke rumah Kiai, wajahnya murung, wajahnya sedih, susah, tidak ada senyum sama sekali. Terus setelah saya keluar dari Wahabi, saya ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut tahlilan, maulid, yasinan, dan lain-lain. Saya sering bermimpi didatangi almarhum orang tua dan mertua saya.
Mereka datang, wajahnya tersenyum berseri-seri, memancarkan kebahagiaan yang mendalam, katanya. Nah ini artinya apa? Betul memang, antara orang yang sudah meninggal ada interaksi dengan orang yang masih hidup. Ada hubungan saudara, gak hilang, gak putus. Karenanya kalau kita ini ziarah kubur, kita ini lewat aja di kuburan. Orang lewat di kuburan itu dianjurkan mengucapkan salam. Sama dengan kita lewat di depan rumah orang. Kalau saudara lewat di depan rumah tetangga, ada tetangga duduk-duduk, kira-kira bagaimana? Mengucapkan permisi. Atau assalamualaikum, permisi mau lewat, kan begitu. Lewat di kuburan juga begitu. Dalam hadis sahih riwayat Abdul Haq, riwayat Ibnu Abdil Bar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamurru ahadukum ala qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah salah seorang kamu melewati kuburan saudaramu yang beriman, yang kamu kenal ketika di dunia, lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali dia mengenal kamu dan membalas salam kamu. Artinya apa? Orang yang kenal dengan kita setelah meninggal, kita lewat di kuburannya, kita ucapkan salam, itu kenal dengan kita dan membalas salam. Artinya apa? Berarti orang yang mati itu sebenarnya masih cuma hidup di alam barzah. Ada yang tanya, Kiai, katanya mereka membalas salam kita, mengapa kita gak dengar? Kira-kira kalau saudara ke kuburan sendirian mengucapkan salam, diberi pilihan antara dengar dan gak dengar jawaban mereka, kira-kira pilih dengar apa gak dengar? Pilih gak deng. Tapi kira-kira kalau mendengar, apa yang saudara lakukan? Lari dan gak ke kuburan lagi. Mengapa? Kita ini takut mati saudara. Dikiranya kalau mendengar suara alam gaib kita dah mau mati. Padahal ya belum tentu. Kalau belum waktunya mati gak bakal mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, walaupun nggak dengar, mati pula. Jangan khawatir. Ini azan ya. Mau azan dulu atau gimana? Azan dulu. Ini azan ya, langsung sholat, nanti dilanjutkan. Ini azan, langsung sholat, nanti kita lanjutkan. Dari saya. Sementara nanti kita ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan yang tadi. Setelah ini kita sesi tanya jawab. Tadi kita katakan bahwa orang yang mati itu sebenarnya masih hidup, cuma hidup di alam barzah. Dan antara orang yang mati dengan orang yang masih hidup itu ada interaksi. Interaksinya apa? Ya bisa saling jawab menjawab dan bisa saling membantu. Kalau kita namanya orang hidup, kita misalnya punya tetangga gak punya makanan, kita ada makanan, kita ini bisa apa enggak membantu dia ngasih makanan? Bisa. Mengapa? Karena dia masih hidup. Kalau ada orang meninggal, kita masih hidup, bisa enggak membantu yang meninggal? Bisa. Cuma bantuannya bukan kirim makanan ke kuburan, bukan.
bukan taruh sesajen di kuburan. Yang dikirim apa? Yang dikirim yang ghaib-ghaib, seperti baca Fatihah, baca Al-Quran, baca tahlil, atau sedekah kenduri pahalanya untuk orang mati. Itu bisa. Mengapa? Karena mereka hidup dan memang butuh bantuan doa. Karena orang yang mati itu sebenarnya masih hidup, maka mereka juga merasakan sebagian apa yang dirasakan orang hidup. Contohnya apa? Seperti rasa senang. Orang mati itu kalau dikunjungi keluarganya atau kenalannya, itu merasa senang seperti halnya orang hidup. Rasulullah SAW bersabda, ana suma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling senangnya orang mati di alam kubur. Orang mati di alam kubur itu juga merasakan senang, saudara. Paling senangnya apa? Apabila dia dikunjungi oleh orang yang dia cintai ketika di dunia. Ibu-ibu ya, atau bapak-bapak yang sudah tua-tua ini, punya anak, anaknya kerja di Pekanbaru, kerja di Jambi, kerja di Batam, atau kerja di Padang atau di Jakarta. Tiap bulan anak kita kirim uang ke sini. Kira-kira senang apa gak senang? Senang. Kalau suatu saat anak kita ini gak cuma kirim uang, tapi istrinya, anaknya dibawa ke sini, kira-kira tambah senang apa enggak? Tambah senang. Orang mati juga begitu. Didoakan senang, dibacakan Fatihah senang, dibacakan tahlil senang, kita bersedekah senang. Kalau suatu saat kita datang ke kuburannya, baca Quran, baca tahlil, doa, apa senang? Tambah senang. Mengapa? Ya karena mereka juga merasakan kesenangan. Karenanya di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada seperti itu. Karena itu memang anjuran dalil-dalil syar'i. Anjuran dalil-dalil syar'i. Orang-orang Wahabi ya, dulu umat Islam di Riau, di Indonesia sejak awal, ada keluarga meninggal pasti ada tahlil. Begitu Wahabi masuk apa? Gak ada tahlil. Nah, gak ada ke kuburan, gak ada. Dan mereka bikin-bikin alasan. Karena kita ini ziarah kubur banyak ya. Umat Islam ini ziarah kubur kadang Jumat terakhir menjelang bulan puasa. Betul. Kadang-kadang hari raya. Hari raya mudik ziarah kubur. Akhirnya apa? Setiap menjelang hari raya orang-orang Wahabi keluarkan fatwa. Apa kata mereka? Ziarah kubur waktu hari raya hukumnya haram. Dalilnya mana? Gak ada. Loh, gak ada kok diharamkan. Apa kata mereka? Haram karena hari raya untuk bersenang-senang. Ziarah kubur itu kan untuk bersedih-sedih. Loh, siapa yang sedih ke kuburan? Gak ada. Orang sekarang ini jangankan ziarah kubur. Kalau ulama salaf dulu ya, ada orang meninggal, tetangganya itu sampai 3 hari 7 hari itu berduka cita, merasakan apa yang dihadapi almarhum di alam kubur, prihatin. Itu tetangganya. Sekarang ini di rumah saya, di daerah saya, ada tetangga meninggal, sebagian orang menggali kuburan. Itu menggali kuburan, kalau pas yang digali ada tulang, itu dibuat mainan, saudara, dan ketawa-ketawa itu. Artinya gak sedih itu, gak sedih. Apalagi cuma ziarah hari raya, gak ada sedih. Kita ziarah hari raya sama keluarga, bapaknya ibunya pakai baju baru, anaknya pakai baju baru, sedih enggak? Ya cuma Wahabi bikin-bikin lah.
Mereka ditanya, apa kalau di luar hari raya mereka membolehkan? Gak boleh juga kata mereka. Loh, kenapa hari raya diharamkan? Mereka ini suka ngarang memang. Ini ziarah kubur gak boleh. Tahlil gak boleh. Baca tahlil. Mengapa? Gak ada gunanya. Loh, kok gak ada gunanya? Tahlil itu baca zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama Melayu, bukan ulama Minang, bukan ulama Aceh, tapi siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah, saudara. Para ulama kita ini melanjutkan keteladanan Rasulullah. Itu tahlil. Jangan dikira bikinan ulama Nusantara. Enggak. Ulama Nusantara ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang mereka ajarkan itu ada landasannya. Zikir untuk orang mati, mana dalilnya? Dalam kitab-kitab hadis, hadisnya hasan atau sahih. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburan ditutup rata dengan tanah, Rasulullah gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan prihatin. Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Falamman syarafa, ketika Rasulullah selesai berhenti baca, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah malaka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu akbar lama? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, laqad tadayaqa ala hadzal abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira yang soleh aja dijepit. Karena orang soleh dijepit kuburan, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir Allah tidak melepas jepitan kuburan itu. Karenanya aku baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Orang soleh aja perlu dibacakan zikir, apalagi yang tak soleh. Siap saudara mati gak dibacakan tahlil? Hah? Siap? Siap gak dibacakan tahlil? Gak siap saudara. Kata para ulama, hadis ini ngeri. Ini termasuk hadis yang ngeri, mengerikan. Mengapa? Yang meninggal orangnya soleh. Yang bersaksi kalau dia soleh Rasulullah. Kalau yang bersaksi Rasulullah saudara, itu pasti. Tapi kalau yang bersaksi tetangga, tetangga ini kadang-kadang toleran aja. Saudara, almarhum ini orang baik apa enggak? Yang kadang-kadang kalau enggak baik bilang baik, cuma sambil senyum-senyum. Kok senyum? Ya tahulah, kita akan tahu dia. Mau bilang enggak baik enggak enak katanya.
Nggak valid saudara, kesaksiannya tuh nggak valid. Ini yang bersaksi Rasulullah, yang mensolatkan juga beliau, masih dijepit oleh alam kubur. Kita ini yang mensolatkan siapa nanti? Nggak tahu. Karenanya kita ini mudah-mudahan nanti banyak orang soleh yang mensolatkan kita. Amin Allahumma. Amin. Karenanya kalau ada keluarga meninggal, ustadz-ustadz yang soleh-soleh panggil semua, minta tolong ustadz sholat keluarga kami. Mengapa? Siapa tahu dapat syafaatnya. Ini tahlil. Karenanya tahlil yang bagus itu dibaca di kuburan. Cuma negeri kita ini enggak, tahlil itu biasanya dibaca di rumah. Jam berapa bacanya? Habis maghrib jam 7. Habis isya jam 8. Setengah 9. Almarhum dikubur jam 9. Tahlilnya dibaca jam 8. Itu nunggu bantuan 11 jam saudara. Kira-kira kalau saudara ke kebun lalu terjepit, nunggu bantuan beberapa jam, lama apa gak lama itu. Dan ini orang baca Quran di kuburan ya, itu bukan tradisi Nusantara, tradisi sahabat memang. Imam Asy-Sya'bi, ulama tabi'in, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Quran. Sahabat Ansar dulu, keluarga sahabat Ansar, kalau ada keluarganya meninggal dunia, mereka bolak-balik ke kuburannya baca Quran. Kalau kita ini biasanya baca Fatihah, awalnya surat Baqarah, lalu diloncat lagi ke tengah ayat kursi, lalu diloncat akhir surat Baqarah, betul? Baca surat Ikhlas awalnya, lalu Al-Falaq dan An-Nas, lalu baca zikir. Singkat banget kita ini. Kalau ulama dulu yang penting dibaca awal sampai akhir, cuma loncat-loncat kan. Kan Quran dibaca awal akhir. Kalau dulu yang dibaca hataman bolak-balik di kuburannya itu. Cuma bangsa kita ini kan banyak yang nggak bisa baca Quran. Makanya bacanya loncat-loncat. Gak apa-apalah daripada enggak sama sekali. Nah ini artinya apa? Amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dalilnya semua. Karenanya kita gak perlu ragu-ragu. Kalau ada orang ngajak meninggalkan tahlil, ngajak meninggalkan kenduri, ngajak meninggalkan maulid, ngajak meninggalkan zikir jahar, ngajak meninggalkan ajaran-ajaran yang kita terima dari ulama-ulama dulu, maka itu tidak perlu didengar. Anggap saja itu channel radio rusak, segera pindah channel. Mengapa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ajaran yang kokoh. Ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajak anak-anak kita durhaka pada orang tua. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ini mungkin saudara-saudara ada yang mau tanya. Pertanyaan boleh tertulis dan boleh secara langsung. Kalau bisa saya jawab, kalau gak bisa gak perlu dijawab. Silahkan yang mau bertanya sebelum kita tutup.